Om Begawan jadi ingat ini, tahun 2023 sebelum Pilpres. Pernyataan Butiari sebagai relawan Jokowi yang mendukung Prabowo mengatakan bahwa jika kita kalah, kita semua akan masuk penjara. Ini ada apa ini? Dia keceplosan kata-kata ini. Dan saat ini saya baru paham. Nah, salah satu yang akan saya bahas ini. Rupanya ini pemanfaatan kasus Pertamax oplosan, salah satu yang sekarang terbongkar. Ini akan ada benang merah dengan pernyataan Butiari sebagai relawan Jokowi yang mendukung Prabowo. Bejatnya para petinggi patra niaga yang merugikan negara hampir 1.000 triliun terbongkar berkat jasa Presiden Prabowo. Loh, suara-suara ini tidak sedikit disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk mereka yang pro pemerintah. Dan Om Begawan sempat dengar ini, ada yang ngomong gitu, dalih atau argumentasinya macam-macam, banyak. Ada yang beralasan pengoplosan terjadi 2018 sampai 2023. Itu tertutup rapat di era Jokowi. Lalu Prabowo mau ngebersihin, tidak mau penyelewengan terus berlangsung. Ada juga yang bilang, bila PDIP yang menempatkan Ahok di komisaris Pertamina, nggak bisa apa-apa. Ada juga. Ada yang mengatakan ada praktek mencampur RON 90 sama RON 92. Makanya disikat Presiden sekarang. Loh, yang lucu, sempat diceritain teman tuh, ada juga yang punya analisis kecekele. Halu itu. Imajinasinya keduren. Banyak ini. Jadi gini, sing do percaya itu menuturkan kalau patra niaga bisa menyembunyikan oplosan selama 5 tahun sejak tahun 2018 hingga 2023 itu karena ada kerjasama Pak Ahok dan Jokowi. Ini rak halu nih. Antara komisaris utama Pertamina sama presiden, alias PDIP sama mantan presiden itu. Lu sajane sing ngene iki. Ini masih deket banget lah. Pemecatan PDIP pada mantan presiden hanya kepura-puraan. Loh, ini adalah sok drama padu bertengkar biar rakyat nggak curiga. Di belakang kita semua Bu Mega dengan Pak Jokowi masih kerjasama. Loh, memang niatnya mau nyatuin Prabowo. Wih, banyak kata-kata. Ini kata-kata mereka loh. Butuh analisa Begawan. Itu semua kalimat-kalimat yang saya utarakan. Loh, wah, saking cerdasnya Prabowo versi yang mereka percaya. Nah, aku lah mau nyeritain ini. Saking pinternya Prabowo. Loh, terus kejaksaan diperintah buat membuka kasus ini. Weh, ini cerita apa lagi ya ini? Oh ya, no wae. Statement-statement yang kayak gitu. Lu para pendukung pemerintah ini kalau ngarang-ngarang tanpa dasar. Kalau ngarang ya pakai rasional lah. Kita ini para penggemar isu-isu politik loh. Kayaknya mesti makin jeli, makin cerdas. Dan tak henti-hentinya ngasih pencerahan. Mendidik masyarakat tentang isu-isu aktual. Supaya cerita-cerita ngawur tadi yang saya sampaikan. Kalimat-kalimat tadi yang saya sampaikan. Nggak mudah dipercaya sama rakyat. Wah, ini bahaya banget ini. Kok bisa digawe cerita yang dalam berbagai aspek sulit diterima Nurul. Nalar itu. Loh, yang beginian ini nggak boleh. Itu marahi patah hati itu. Tahu patah hati? Nyerah putus asa akhirnya jegur sumur. Apalagi menghindar dari politik. Ini malah semacam tantangan besar buat mengembalikan opini yang mereka buat. Halusinasi statement atau pendapat-pendapat yang dia sampaikan ke masyarakat. Tujuannya apa mereka pada ngarang begitu? Ya biar nama Pak Prabowo isih harum, tetap terjaga dan wangi. Ya kalau begini ini, apa ngompolers jadi pada malas ngomongin politik? Nek jawabannya iya, ya itu memang dimaui sama mereka. Kan banyak juga yang sering komentar tuh di konten ngompol ini. Biar rakyat bodoh secara politik, itu memang maunya politisi-politisi busuk.
petinggi partai yang kotor, yang mengabaikan norma etika. Nek rakyat goblok, mau dibagi amplop sama sembako, kayak gaya waktu Pilpres 2024 itu. Langsung ngalem-ngalem orang-orang pedot itu, para pendukung, para pemuja itu. Cuma sembako dan amplop. Sekarang ngerasa kayak bagaimana hidup mereka. Nah, dan para politisi seneng banget nek nalari rakyat buntu. Sehingga banyak yang dihapusi. Padahal sumber daya alam Indonesia dikeruk, dikantongi mereka. Ya, Pertalit dioplos jadi Pertamak. Emas antam dipalsukan. Ya, timah dikorupsi. Masyarakat nggak tahu karena goblok, dibuat bodoh hanya karena amplop dan sembako. Dan dilakukan oleh para penguasa dan politisi. Ini memang tujuan mereka. Makanya rakyat harus pandai, harus nalar, harus cerdas. Ngompol salah satu punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat agar melek politik. Biar ora dihapusi buang-buang. Nah, mau dikasih buku, kasih sepeda, kasih amplop, kadang beras 5 kilo, apa diuncali kaos gitu aja. Wes dirasa kebaikannya para penguasa ngalahin kebaikan orang-orang dekatnya. Malah jasa orang tuanya kalah itu sama mereka. Nggak kelingan sama orang tua itu. Sama saudaranya nggak kelingan. Lo memang tugas mencerahkan politik itu nggak gampang. Kayak yang Om Bagawan sampaikan itu. Perlu perjuangan. Penuh tantangan. Memang ini tidak mudah. Nek kita bisa atau suka membaca motif atau kepentingan busuk para politisi kotor. Wah, ada kepuasan sendiri dalam hati Om Begawan. Bisa mengalahkan politisi-politisi kotor itu, seneng deh. Itu tugas sama tanggung jawab bersama ini. Mari para masyarakat, akademisi, para cendekiawan, budayawan dan sebagainya yang masih punya nalar, punya tanggung jawab etika moral untuk menjejaki NKRI ini, untuk mengelawan para politisi busuk. Kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama untuk melamar mereka dan mencerdaskan para bangsa kita ini agar melek politik. Kita wong cilik-cilik ini tidak hanya mau dadi dagangan politik tok. Nek dibutuhke suarane tok, godolanan. Cuma suruh grudak-gruduk, wang-weng rono rene warwer-warwer hau-hau. Paling itu apa? Sembako sama duit bensin. Harga diri kita hanya sebesar sembako dan bensin. Receh. Nah, ini politisi ini nengkring lali kabeh wis lungguh. Lihat sekarang mereka yang pada jadi pejabat petinggi negara. Berbuat semuanya sendiri. Belas orang gagas sulitnya hidup rakyat. Seritek yang 8.400 PHK. Mana ada yang turun? Mana yang punya solusi untuk masalah mereka? Wis anggaran layanan publik kena efisien, peronggol dipangkas, BUMN ngoplos Pertamax sak geleme. Buruh-buruh dari PHK, bencana alam silih berganti. Presiden, mantan presiden, sampai wakil presiden ini nggak peduli. Hanya omong-omong, turun. Mana solusinya? Pemimpin itu harus memberikan solusi. Bukan bagi amplop sama sembako. Menyelesaikan masalah masyarakat yang lebih penting. Sumber masalahnya dia selesaikan dulu. Makanya Om Begawan tiap mendukung atau pro elit itu lebih pada integritasnya, komitmennya, dedikasi orang itu, bukan pribadinya, tidak pada individu politisinya. Jadi misalnya ini sering kan saya ceritakan baiknya Mas Pram sama Kang Deddy Mulyadi, tak angkat supaya menjadi sebuah contoh keteladanan, motivasi bagi semua kepala daerah yang lain. Bukan masalah saya mendukung Kang Deddy atau Mas Pram, tidak. Tapi dia bagi contoh bagi yang lain. Nah, fokus pada apa yang mereka lakukan. Bukan individunya. Dan andai mereka berbuat salah, ya tetap tak kritik. Termasuk pula pada PDIP. Pada Mega, Bung Adian, Pak Hasto dan lainnya. Tapi kalau dia mereka benar lurus, ya tak dukung. Loh, kebetulan saja nih sampai sekarang. Derajat ngawurnya pemerintah dan parpol pendukung lebih banyak yang ugal-ugalan, neranyak-neranyak, paugeran, belasah-belasah. Sehingga sering Om Begawan angkat di ngompol. Saya kritik, saya berikan pendapat, saya berikan masukan. Tak bener ke, tak luruskan. Nek dirungokke,
Nah ini balik lagi nih, perkara gelap matanya para pendukung pemerintah yang klaim Pertamax oplosan itu bentuk keseriusan Prabowo. Jelas itu bentuk klaim, hanya ngaku-ngaku, kamuflase atau nutup-nutupi gimana hasilnya kepala negara kita. Dan klaim kalau kasus terbongkarnya oplosan Pertamax berkat atau jasa presiden itu tidak hanya terjadi atau diceritakan di kalangan bawah loh, di level atas termasuk elit politik. Ada kok yang kayak mereka juga tuh. Dr. Ridwan Walang itu dosen Unismu Makassar tuh. Mengatakan begini ya. Itu Pak Dokter loh yang mengatakan. Jangan biarkan presiden berjuang sendiri melawan para perampok uang negara yang menyengsarakan bangsa ini. Lho piye nek ngono kuwi? Kata Pak Ridwan, peristiwa terbongkarnya Pertamax oplosan bukti keseriusan presiden memberantas korupsi. Itu yang bicara dosen loh. Pembegawan hanya menyajikan. Orang yang bergelar S3 iso mikir rono. Sedang kenyataannya itu memperlihatkan sebaliknya. Ada juga seorang peneliti, itu Nurjaman Center for Indonesian Democracy, yang menyatakan terbongkarnya kasus ini mestinya membangun rasa optimisme pada langkah-langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo. Nah, langkah tegas katanya. Loh, langkah tegas yang apa? Loh, Presiden aja nggak ngapa-ngapain loh untuk kasus oplosan Pertamax ini. Hanya dia ngomong aja. Dia tidak pernah mengatakan sikat habis. Belum. Mungkin baru-baru aja ini karena terdesak. Nah, masih ada lagi nih politisi atau petinggi PAN. Egy Suparno yang sekarang jabatannya Wakil Ketua MPR. Katanya gini nih, penanganan kasus Pertamax oplosan wujud komitmen Presiden dalam memberantas korupsi di Indonesia. Lah gimana tuh? Ini pernyataan-pernyataan beberapa pihak barusan, kok ya podo karo logika yang dimiliki. Ini beberapa pendukung pemerintah, fans berasnya Pak Prabowo. Padahal lembagaan, wis kopang kaping bola bali tak angkat soal betapa tidak ada keseriusan pemerintah. Nah, tentu dalam hal ini keseriusan presiden maupun meneh wakile pada agenda-agenda pemberantasan korupsi. Ngomongnya diberantas korupsi, tapi tiap hari muncul kasus-kasus korupsi yang ditangkap maupun yang tidak. Nah, berbagai pernyataan yang seolah-olah keras, yang kesannya heroik di tingkat implementasinya, atau kasus nyatanya zong. Mau kejar sampai Antartika, mau hukum seberat-beratnya, tidak ada ampun lah. Gue sampai jelek itu ngerungoknya omongannya itu. Loh, kalimat pemberantasan korupsi terus berulang-ulang dalam pidato atau sambutan Pak Prabowo. Namun di aksi konkret, kita belum pernah tahu apa kebijakan sing tegas yang bisa membuat takut para koruptor. Membuat nyali mereka jadi kecil. Andai ada niat ngeberantas atau meminimalisir korupsi, bentuk atau wujud sing ketok moto atau bisa kita baca apa misalnya ada peraturan presiden atau kepres atau impres tentang gugus tugas transparansi keuangan. Ini salah satu misalnya soal penerapan sanksi penundaan kenaikan pangkat misalnya bila ada ASN yang ketahuan korupsi di bawah minimal tertentu, atau mungkin bisa hukuman mati dalam korupsi tertentu sebanyaknya. Bisa pula misalnya setiap ASN menerima hadiah, gratifikasi harus dilaporkan ke pusat. Ini aturan. Nek ketahuan dipecat. Itu baru konkret. Nah, coba sebutkan apa polisi yang telah dikeluarkan Presiden tentang wujud nyata komitmen atau berantas korupsi. Doreson jawab, nggak ada. Dan kebongkarnya Pertamax oplosan tak jamin nggak ada kaitannya sama perintah Presiden atau kejaksaan menjalankan apa yang dikatakan Presiden. Belas rakyat yang sangkut paut ini. Anda di para pendukung atau tokoh-tokoh tadi bicara ada kaitannya antara Pertamax oplosan sama keteguhan hati Presiden memberantas korupsi. Itu hanya dikait-kaitkan. Ya itu enggak apa-apa, boleh kok. Disinggol-singgol, digandeng-gandengkan biar terkesan. Sebab musababnya genah. Mesti kenyataannya sangat parah. Belas ape pada penegakan hukum sama korupsi. Masyarakat itu menunggu eksekusi, implementasi dari kata-kata Pak Prabowo untuk memberantas korupsi.
bukan omong-omong, bukan statement dari pendukungnya. Ngapain pendukungnya ngomong gitu? Kenyataannya nggak ada. Pasti ada yang mikir nih. Emang dikaitkan supaya apa? Ya supaya ketok kerjanya, oh ya tenanan itu. Beneran pengen menindak tegas. Sak bermental baca otot kawat balung besi. Lo kan sering tak angkat naik pidato. Pak Prabowo itu selalu akan itu sejak kampanye tuh. Nanti sampai masa jabatan aja, akan aja. Ini kan masyarakat menunggu loh Pak. Ketegasan Pak Prabowo, keberanian Pak Prabowo, eksekusi Pak Prabowo kepada para pelaku korupsi. Kami tunggu ketegasannya. Jangan cuma bicara, jangan hanya ngomong pidato aja. Langsung gerak cepat untuk menuntaskan pemberantasan korupsi. Eksekusi langsung, karena Bapak itu kan eksekutif. Loh pada titik ini tentang keseriusan mengusut hingga tuntas. Siapa saja yang terlibat pertama koplosan kudu disusut hingga tuntas. Dan Pak Prabowo harus ikut untuk menegaskan itu, untuk mendorong kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman untuk menuntaskan perkara-perkara pertama koplosan. Dan yang lainnya, bisa yang timah, bisa yang emas palsu, bisa yang impor beras, minyak, dan sebagainya. Kukuti Pak, masyarakat mendukung. Ya kudunya ada pengarahan dari presiden, kalau gitu itu nggak bisa jalan sendiri. Apa malah perintah presiden soal dia akan memimpin bangsa dan negara ini. Masalahnya itu. Lah presidennya Dewi sudah dikenal sebagai presiden omong-omong, nggak repot nanti. Nek kon cerita berjam-jam kuat, namun buat eksekusi nggak ada kejelasan. Ini yang kami tunggu Pak. Lihat saja, Pak Prabowo menjabatkan ini sudah masuk bulan ke-5. Tetapi yang konkret sekarang apa? Nggak jelas kan? Tidak udah nyari kebijakan dia. Di bidang hukum aja, penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Soal mikirin nasib rakyat saja, yang hanya perkara makan bergizi saja itu didahulukan. Yang lainnya orang penting. Dan sekarang makan bergizi gratis juga bermasalah. Padahal efek makan dari makan bergizi dibanding urusan lain itu jauh lebih penting urusan lain. Iya toh Pak? Coba ada yang bisa nyebutkan efek makan bergizi, manfaat makan bergizi. Yang paling nyata selain bikin siswa wareg, apalagi? Nggak ada. Apa kalau sudah jalan sebulan makan bergizi siswa tambah berat badannya? Paling ya itu. Siswa malah tambah lemu, ora tahu sinau, ngantukan. Lo beneran lo bisa tambah pinter misalnya. Anda percaya dengan itu? Makan bergizi bisa nambah pinter murid. Kan ya enggak. Sehingga hasilnya mesti wae diyakini Pak Prabowo bakal membuat Indonesia maju. Lah ini korupsi yang benar-benar merusak sendi-sendi bangsa. Merusak ekonomi bangsa. Lah kok ini tidak penting, tidak ditangani secara serius. Ini yang tidak bisa membuat Indonesia maju ya, korupsi ini Pak. Harus segera diperantas. Loh kenyataannya demi memenuhi ambisi makan bergizi, jangankan berharap Indonesia maju. Ekonomi Indonesia gak lesu saja, wis beruntung kita ini. Dolar sudah akan mencapai 17 ribuan. Hati-hati. Ini rakyat masih bekerja, punya penghasilan rutin, mesti terbatas loh. Itu lebih beruntung ketimbang jadi korban PHK seperti di PT Sritek. Tolong tunjukkan satu saja pernyataan para Prabowo yang tegas, yang akan didengar rakyat, termasuk Bengawan, yang kelihatan gregetan. Sing nesu tenanan mau memberantas korupsi itu. Ini saya ingin dengar. Wah, tekan bado orang bakalan ketemu nih saya ini. Makanya apa yang disampaikan para pendukung pemerintah itu, fan berat Pak Prabowo, termasuk pengamat atau politisi, ngakunya percaya sama komitmen Pak Prabowo memberantas korupsi. Ya harus dibantah. Mesti kita tolak. Lawang dia jelas pernah ngomong mau maafkan koruptor. Koruptor dimaafkan, seandainya duit korupsi dikembalikan walau diam-diam. Ini kan sudah ambivalen, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, mengejar koruptor sampai ke Antartika. Koruptor itu wong jahat. Kalau mengatakan iblis, setan, yang lebih dari setan itu sendiri, merugikan rakyat sama negara, melanggar undang-undang. Oh, penaman dimaafkan. Oh, setan dimaafkan, baleni menang.
Nah ini Pak Prabowo yang kira-kira kayak gini nih, layak buat kita dengar loh ini. Apa ya bisa dipercaya, bisa digugu, apalagi diyakini buat memberantas korupsi dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo tadi. Yang dulu memaafkan korupsi dan sekarang kan memberantas korupsi. Yang benar yang mana? Ini harus tegas Pak Prabowo. Sepertinya kan nggak banget lah itu. Hancur berjuang buat negara dan bangsa itu tidak mudah Pak. Memerdekakan rakyat dari pikiran-pikiran yang terbelenggu sama kekuasaan butuh kerja keras dan kerja cerdas. Ya mari kita bahu membahu untuk mengucapkan. Pak Prabowo jangan berjalan sendiri. Gunakan TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan tentu dukungan rakyat bangsa Indonesia ini untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang sedang berlangsung. Korupsi utamanya untuk segera dihabisin. Itu ya pesan Begawan. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.